Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat malam. Kita jumpa lagi dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada malam hari ini adalah malam bulan puasa nih teman-teman. Teman-teman pasti juga sudah melaksanakan sholat tarawih. Jadi untuk mengisi acara pada malam hari ini kita akan mendengarkan pesan yang mungkin ingin disampaikan Mbah Kendil kepada kita semua yang insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Mbah Kendil, ini saya mau meminta saran panjenengan untuk kita semua. Jadi untuk saya dan teman-teman semua yang mungkin kami butuhkan di bulan puasa ini, Mbah. Ya. Terus kemudian nanti saya juga ini, Mbah, tolong dijelaskan tentang mandi malam pada malam takbir. Jadi besoknya hari raya, kemudian malam hari ini mandi di jam tengah malam atau jam 12 malam, itu apakah ada manfaatnya dan apakah itu berbeda dengan mandi-mandi di hari-hari biasa tepat di tengah malam itu, Mbah? Terima kasih teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini kami akan menyajikan atau memberikan pengalaman yang pernah kami lakukan dari nenek saya. Sebelum nenek dan kakek saya meninggal, dia berpesan pada saya, apabila malam takbir, kalau kamu mau, kamu mandilah sebelum sholat subuh, mandi keramas. Dengan ada amalan-amalan atau doa-doa tersendiri, doa-doa khusus yang berguna untuk yaitu mengawetkan muda, kita memancarkan aura, mendapatkan aura yang jernih, kemudian kita akan dilancarkan dengan rezekinya, terus kemudian kita akan disepuhkan dengan ilmunya, dan kita akan ditempatkan posisi-posisi yang lebih mapan atau lebih berwibawa atau lebih lancar gitu. Sehingga Simbah itu dulu bilang, kalau kamu berani, kalau kamu mau di malam takbir, kamu mandilah sebelum sholat subuh atau dimungkinkan ya sebatasan jam 1 hingga jam setengah 4. Itu waktu-waktu untuk mandi malam, untuk mencari yoni atau untuk mencari zat agar kita awet muda, agar kita diberi kekuatan, kita diberi kemanjuran apabila kita berbicara, kita diberi masa depan yang lebih cemerlang. Doa-doa kita akan kebersamaan dengan kumandangnya takbir di malam itu. Sehingga malam takbir adalah malam-malam yang penuh berharga, malam-malam yang penuh keramat, malam-malam yang penuh berkah sekali. Kalau kita kesimak bahwa untuk bulan puasa atau bulan Ramadan, seluruh umat muslim sedunia ini melaksanakan yaitu berpuasa dan melaksanakan sholat tarawih yang bersamaan. Kemudian dilihat lagi dalam 1 bulan penuh orang muslim berpuasa, 1 bulan penuh orang muslim bertirakat, artinya kita berbuka, tidur, terus sahur bersama dan berputar, artinya malam-malam di 1 bulan itu malam yang penuh dengan yoni-yoni, malam yang penuh dengan kekuatan-kekuatan gaib yang sangat tinggi. Kemudian di akhir bulan Ramadan, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar, adalah malam yang istimewa sekali bagi bulan-bulan yang lain. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan malam-malam takbir dikumandangkan dalam semalam suntuk, dikumandangkan takbir dan paginya sholat Idul Fitri. Sehingga di antara bulan puasa terus kemudian masuk ke hari raya Idul Fitri, di malamnya kita para muslim mengadakan mengumandangkan dengan suara-suara takbir dengan kebersamaan seluruh umat muslim seluruh dunia, sehingga sepertinya jagat raya itu penuh dengan doa-doa bagi orang-orang yang muslim. Doa yang secara bersama, doa yang secara jamaah, yang berjuta-juta umat, tentu saja pasti Allah akan mendengarkan. Allah pasti akan mendengarkan
dan Allah akan memberikan cahaya dan nilai cahaya. Allah akan memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada hamba-hambanya. Dan pada malam-malam itu apa yang diucapkan nenek saya itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah, murid dari kakek saya hampir rata-rata nggak ada yang mati muda. Hampir rata-rata umur 70-80, bisa ada yang umur 100. Karena kakek saya bilang, kalau kamu mandi di malam takbir sebelum subuh, maka Allah akan memberikan ganjaran umur yang panjang, akan memberikan cahaya, kita, aura kita. Lek Jawa ngarani wondo utawa citra. Jadi wajah awak dhewe kuwi malih sumerlang, awak dhewe malih semerbak, wajah awak dhewe malih mencorong. Jadi setelah kita mandi dalam setahun berikutnya kita selalu diberikan cahaya sinar dan kekuatan itu sepanjang masa. 1 kali mandi. Jadi kita melaksanakan 1 kali mandi di malam takbir itu, maka akan berguna untuk seumur hidup. Kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya dari Allah, sehingga pada malam itu memang benar-benar malam yang penuh rahasia. Jarang orang-orang yang ngerti, jarang orang-orang yang tahu. Kalau dipikir hanya mandi saja kan tidak ada sulitnya, tidak ada susahnya. Kalau dipikir hanya mandi saja kan tidak ada susahnya. Karena apa? Karena hanya kita mandi 1 malam, tapi kita cagaknya 1 bulan kan berpuasa. Gitu loh. Kenapa kok manjur? Karena kita juga 1 bulan berpuasa, terus kemudian dibacakan takbir oleh rekan-rekan kita sedunia, para muslim, terus kita mandi, mencucikan diri kita sendiri, membuangkan dengan kotoran-kotoran hati, membuangkan kotoran-kotoran sifat kita yang pernah kita membuang dosa-dosa yang kita lakukan, terus kemudian kita bisa dikatakan membuang sukerto yang ada di dalam tubuh kita, sehingga setelah itu jernih, kita suci dan kita bening, sehingga apabila kita bekerja, apabila kita melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kita melaksanakan perkumpulan kepada orang-orang, apabila kita pada saat kita mencari rezeki sulit, apabila kita menjadi janda duda, belum mendapatkan pacar, belum mendapatkan istri, belum mendapatkan suami, ada juga yang bermasalah dengan kesusahan, dengan terlilit utang dan sebagainya, ada yang keluarganya sakit dan sebagainya. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, Allah akan memberikan jalan. Ya, apakah ada amalan atau bacaan-bacaan tertentu, Mbah, dalam Ya, bacaan-bacaan tentu ada, tapi bacaan-bacaan yang bermotif dengan agama. Artinya memang itu kan disajikan untuk Allah, sehingga bacaan tidak ada yang berlipat mantra-mantra yang lain gitu. Ya seperti biasa, ya seperti bismillah, Fatihah, takbir, sholawat, seperti itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang sulit gitu loh, Mbak. Jadi memang bacaan-bacaan agama atau bacaan-bacaan Islam itu Fatihah saja sudah dasar. Yang penting yang membacakan gitu loh, Mbak. Jadi walaupun tidak panjang-panjang, tidak sulit-sulit, walaupun hanya Fatihah, bismillah saja, kalau yang membacakannya dengan tulus, Allah akan memberikan pertolongan tuh, Mbak. Terus kemudian kita nilai dari misalkan dari bulan Ramadan berpuasa, kemudian diteruskan lagi malam Lailatul Qadar, diteruskan lagi dengan malam takbir, terus kita mengadakan mandi, besoknya diaryayani, besok disambut oleh hari raya Idul Fitri dengan senang gembira, dengan tidak ada hari raya itu yang susah, sepertinya semuanya senang. Karena kita pada hari itu memaafkan, salam-salaman, kita menebus dosa, dari yang bermusuhan menjadi tidak bermusuhan, dari yang satu tidak satu, kemudian dari orang-orang yang tidak lama, orang-orang yang lama tidak silaturahmi, akhirnya pada hari itu bisa menyambung silaturahmi. Orang-orang yang susah menjadi orang-orang yang gembira, sehingga pada hari Idul Fitri sepertinya walaupun kita tidak punya uang, baru kita tidak punya sesuatu, tapi di hari raya Idul Fitri itu orang-orang pasti bergembira, pasti senang. Karena apa? Kita mengadakan silaturahmi, makanan, jajan dan banyak, otomatis tidak ada wajah yang cemberut, semua itu wajahnya ceria. Kemudian kita menyambut dengan senang hati, sehingga apabila dipikir-pikir bahwa dari kakek saya memerintahkan saya bersama bapak juga, bersama dengan murid-muridnya juga, kalau kamu ingin memiliki ilmu yang mandi, ingin memiliki doa-doa yang mandi,
doa-doa yang manjur kamu ungkal. Caranya ungkal gimana, Mbah? Tanya gitu. Caranya ungkal besok kalau di malam takbir di antara jam 1 hingga setengah 4 kamu harus mandi. Syukur bagi kalau kamu ditambah lagi dengan kamu mengambil air 7 atau air 9. Dari 9 sumur gitu. Bisa mengambil dari 9 sumur, bisa mengambil dari 9 kali atau kali tempur. Jika kalau kita didalamkan lagi, kita di sudut pandangan secara ritual lagi, kita mencari kali-kali yang bertemu, gitu, kali tempur. Ambil 1 botol, cari lagi kali tempur lagi, ambil 1 botol, cari lagi kali yang tempur lagi 1 botol hingga 9 botol dikumpulkan, dimasukkan kepada bak untuk mandi di tengah malam pada saat malam takbir. Yang dimasukkan kali-kali tempur, misalkan kalinya ke sana, arahnya ke sana, terus ada kali lagi ke arah sini. Ini tempuk gitu lah. Ya, ini tempuk sini. Ini kali tempuk. Ya di sini diambil airnya, kemudian diwadahi dalam 1 botol aqua sebanyak 9 atau 7. Kalau mengambil dari 7 adalah simbolnya pitu pitulungannya Allah. Kalau mengambilkan dari 9 artinya angka yang paling tinggi hanya 9, tidak ada angka di atas itu. Iya, ada kejayaan, angka yang jaya gitu loh. Kita mengambil itu atau kita menyambut dengan baban Hawa Songo. Jadi bolongan yang ada di dalam tubuh kita sebanyak 9. Jadi setiap hitungan-hitungan pasti ada fungsi guna. 7 pitulungan, kalau 9 angka kejayaan atau beban Hawa Songo. Kemudian air tadi dimasukkan ke bak, terus kemudian pada tengah malam kita baca doa. Setelah baca doa langsung kita mandi waktu itu. Setelah itu langsung, setelah mandi jangan tidur, itu nggak boleh. Jadi setelah mandi tidak boleh tidur, langsung kita masuk ke ke masjid atau ke musola atau kemana, kita meneruskan kumandangnya takbir. Salat itu Ya takbir dulu, maksudnya setelah kita melaksanakan mandi, kemudian kita ke masjid, kan kita tak ikut takbir, gitu loh. Ikut takbir, setelah ikut takbir nanti kan langsung sholat Idul Fitri, gitu loh. Itu, jadi kita mengikuti acara-acara di masjid itu sampai Idul Fitri, mulai dari sholat subuh sampai ke Idul Fitri, gitu. Pertanyaan Bang De, ini kan saya baru masuk ke Islam kan juga belum lama toh Mbah. Ini kenapa Mbah? Kenapa setiap hari raya Idul Fitri itu identik dengan maaf-maafan? Kenapa? Kan soalnya di hari-hari biasa seperti ini kan kita juga bisa toh menjalankan maaf-maafan. Ya, karena maaf-maafan yang sehari-hari seperti ini kan tidak dipuasani. Jadi manjurnya, abdulnya enggak seperti yang dilaksanakan bulan Ramadan yang diakui bulan yang suci. Sudah dikatakan bulan suci gitu loh. Bulannya sudah suci, kemudian diadakan perintah Kanjeng Nabi Rasul untuk berpuasa. Setelah selesai berpuasa, kemudian kita bersilaturahmi, kita maaf-maafkan, itu semakin punya dasar dan punya kekuatan yang manjur itu, punya kekuatan yang istimewa gitu, Mbak. Di samping itu ada rasa keterharuan. Jadi kita berpuasa, kemudian kita sholat Idul Fitri, terus paginya kita bersilaturahmi, itu kan ada seperti acara yang sangat sakral, yang tidak setiap hari bisa dilaksanakan, sehingga terus kita itu merasa itu merasa gempita yang ada di dalam hati kita merasa seperti besar di dalam hati kita, terus kita merasa agung di dalam hati kita, sehingga pada hari-hari itu merupakan hari-hari yang istimewa, sehingga kalau diadakan salam-salaman, maaf-maafkan itu memang benar-benar seperti ditindih dengan yoni yang tinggi gitu loh Mbak. Teman-teman, itulah yang disampaikan sama Mbah Kendil sebagai pesan untuk kita semua. Jadi pentingnya mandi malam di malam takbir teman-teman. Ini kalian bisa praktikkan di rumah sendiri nanti ketika malam takbir sudah tiba. Mbah Kendil ada tambahan yang lain mungkin? Yang jelas teman-teman pasti bertanya apa bedanya, apa gunanya, bagaimana reaksinya, kan seperti itu. Sehingga ini hanya merupakan tinggalan dari nenek leluhur. Jadi tinggalan dari nenek atau kakek saya, tapi dari murid-murid kakek termasuk keluarga saya itu alhamdulillah juga seperti mendapat kelebihan. Jarang yang katakan yang fakir miskin lah. Keluarga kita kan tidak ada tuh yang hidupnya kenemenan ini Pak. Nggak ada. Terus kemudian
diberikan sabdotomo yang manjur karena mengucap kepada siapapun itu terus dihormati gitu loh. Kalau kita mengucap kepada siapapun ini digugu. Jadi tidak diremehkan, tidak direndahkan. Kita mengucap satu kali dalam satu ucapan, dua ucapan, mengucap kepada keluarga kita, mengucap kepada teman, mengucap kepada pasien, mengucap kepada siapapun, itu sepertinya ucapan kita itu seperti berbeda daripada yang lain. Ya, sepertinya kita itu dihormati. Kemudian doa-doa kita yang sebelumnya kita mandi, mestinya sulit kita untuk mencari kemanjuran, tapi setelah melaksanakan itu kok banyak mandinya daripada tidaknya. Itu kita juga terasa, Mbak. Terasa sekali. Jadi pada saat melaksanakan itu akhirnya nanti lama-lama nanti kan menemukan jati diri yang asli, Pak. Jati diri yang asli bisa membedakan, bisa merasakan gunanya. Jadi ternyata juga sehat gitu loh, Pak. Tidak terjadi atau tidak memiliki atau tidak tersengat dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu, Mbak. Hingga kalau misalkan tua ya tua yang sehat gitu loh. Jalan saja sulit, jalan saja nyeret, atau mata kita bawur, atau akan bicara saja sulit, misalkan kena stroke gitu kan, insya Allah tidak seperti itu. Jadi kalau kita memang benar-benar yakin dengan acara seperti itu, insya Allah apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, kita akan selalu diberi plus, diberi tambah oleh Allah. Ya, kalau kamu dulunya kekuatanmu 5 ditambah 2 menjadi 7. Apabila kelancaran rezekimu adalah 5 akan ditambah 2 menjadi 7. Apabila doa kamu hanya sekitar mandinya hanya 5 akan ditambah 2 menjadi 7. Apabila Anda punya teman-teman yang menguntungkan hanya 5, nanti akan ditambah 2 lagi menjadi 7. Semua akan di plus itu. Yang penting percaya dan yakin bahwa pada saat mandi itu seolah-olah cahaya Allah akan menyinari kita. Sehingga kita pada saat mandi itu harus yakin bahwa Allah pada saat itu berada di sekitar ruang lingkup Anda, dan Allah menyinari Anda, Allah akan menolongi Anda, Allah akan memberikan apa yang kamu doakan akan dikabulkan. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu akan mengabulkan. Dan pada saat itu kamu sudah berpuasa, pada saat itu kamu sudah tawadhu di hadapan Allah, terus kemudian Anda sudah melaksanakan misalkan satu malam tidak tidur, terus kemudian di tengah malam melaksanakan mandi, setelah itu kamu masuk di langgar musola, kamu meneruskan atau membantu atau bersama-sama mengumandangkan takbir, dan setelah itu dilanjutkan sholat subuh hingga ke sholat Idul Fitri, terus paginya untuk acara upacara atau perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan itu sudah selesai. Terus kemudian Anda bisa merasakan bagaimana pada saat melaksanakan itu. Yang pertama, yang kedua itu banyak dari teman-teman saya atau murid-murid kakek saya yang mengatakan bahwa yang dapat dirasakan terutama itu kesehatan bersama kecemerlangan mata, Mbak. Jadi mata sampai tua gitu, pakai jelas. Kakek saya itu sudah umur 80 dondong, itu pakai jarum bisa. Terus nenek saya sudah umur 79 itu makan kacang saja bisa, melihat barang lembut juga bisa. Jika anatomi tubuhnya benar-benar masih normal gitu loh, rambut saja masih hitam gitu loh. Jadi sebenarnya lain daripada yang lain. Sehingga pada malam hari ini kita membuka atau membongkar rahasia-rahasia yang dimiliki oleh para leluhur, terutama rahasia dari kakek dan nenek saya seperti itu. Ternyata kakek memberikan bocoran bahwa apabila Anda berani mandi di malam takbir sekitar sebelum subuh, maka Anda akan mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain daripada yang lain, terutama tentang ilmu, terutama dengan kemanjuran, terutama dengan umur atau awet muda, atau Prabowo Wibowo Kamayan juga ditambah, dan rezekinya pun akan ditambah juga, dan pasti ada pembongkaran yang dulu sulit akan dipermudahkan. Itu informasi atau saran dari tuah dari kakek saya. Terus kemudian yang penting pada pelaksanaan itu jangan sampai merasa terpaksa, itu seperti ditekan-tekan, harus ikhlas dan percaya. Sehingga pada malam hari itu kan kita harus
tidak tidur. Okay. Padahal yang lain saja setelah misalkan melaksanakan mengumandangkan maghrib paling jam 11-12 sudah tidur. Yeah. Nah, kalau melaksanakan itu kan tidak tidur sampai pagi sampai sholat Idul Fitri pagi. Sehingga nggak mungkin tidak dihargai oleh Allah, pasti dihargai itu saudara. Pasti berbeda daripada tahun yang lalu, daripada tahun sekarang. Maka inilah pentingnya kita mengadakan konten, pentingnya kita mengadakan silaturahmi, pentingnya kita berteman lewat dunia maya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin kita belum mendapatkan. Semoga apa yang kita ucapkan, apa yang kita sajikan ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semua, termasuk bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Karena apa yang saya lakukan itu yang saya sampaikan, pemirsa. Ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Mbah Kendil, kiat-kiat atau cara-cara yang disampaikan oleh Mbah Kendil adalah bentuk kebudayaan dari nenek moyang kita semua, yang terlebih khususnya adalah dari nenek moyangnya Mbah Kendil Jopo Montro. Kalian tidak usah khawatir, kalian tidak usah takut, karena apa yang dipelajari oleh Mbah Kendil ini pasti adalah permohonan kepada Tuhan, permohonan kepada Allah, dan bukanlah suatu hal yang syirik. Betul begitu, Mbah? Ya, yang jelas itu tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Iya. Jadi kita tidak ada sesembahan yang lain. Sehingga apapun kita melaksanakan atau kita mendapat kecaman dari orang lain itu semata-mata orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Bahwa kita sebagai orang Jawa kan tentu kita punya adat dan budaya. Ya, kita melaksanakan budaya kan merupakan melestarikan budaya, bukan merupakan atau menyangkutukan Tuhan. Jika Tuhan tetap hanya satu Allah, kemudian ragam budaya hanya sebagai dukungan pelengkap hidup saja, Mbak. Ya, teman-teman, masih banyak lagi yang akan kita bongkar, yang akan kita sampaikan di channelnya Mbah Kendil Jopo Montro, khususnya siaran Roso ini. Untuk itu jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mungkin cukup sekian teman-teman, tunggu dan saksikan video kami yang selanjutnya. Untuk ini kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.